Kembali lagi bersama kami. Akhirnya Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merampungkan dan segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset dan Pemiskinan Koruptor. Artinya, gembong koruptor mafia migas kelas kakap yakni Riza Halid kini terancam dimiskinkan dan tidak tanggung-tanggung. Kali ini keberadaannya sudah terdeteksi yakni di negara kita, di negara tetangga kita maksudnya di Malaysia rekan-rekan, serta kali ini Malaysia menegaskan bahwasanya pihaknya tidak akan melindungi gembong mafia koruptor tersebut. Jadi artinya pemerintah ataupun otoritas Indonesia bisa sangat leluasa dalam hal melakukan penjemputan paksa. Ini benar-benar keren dan keren. Cuma di era Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, kita melihat sekelas koruptor kelas kakap bisa ditangkap, bisa dijadikan tersangka. Karena rekan-rekan perlu diketahui Riza Halid ini benar-benar sangat-sangat menjadi pemain lama, pemain lihai dalam hal korupsi atau mafia migas, dan sebelumnya tidak ada yang berani menyentuh beliau. Tetapi di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, beliau tidak cuma disentuh tapi pada saat ini ditetapkan menjadi tersangka. Maka tidak heran ketika ada aksi demo banyak sekali provokasi dan provokator-provokator yang terlihat. Bahkan sudah terang-terangan katanya ingin melengsarkan Presiden Prabowo Subianto, dan juga ada yang ingin memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Artinya gembong-gembong tersebut sangat-sangat tidak happy dengan apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Maka dari itu ketika ada aspirasi murni dari rakyat, langsunglah kelompok-kelompok mereka masuk untuk menunggangi dan untuk berbuat chaos. Artinya kita melihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto head to head, satu lawan satu melawan gembong mafia migas, dan ini benar-benar sebuah pertarungan yang sangat-sangat menakutkan sekali. Riza Halid, buronan kelas kakap, kabur dari Indonesia bawa nama jelek, bawa uang negara, dan bawa aib hukum. Bukan lari biasa, tapi lari sambil nginjek hukum dan nyengir di negara orang. Dari Singapura, Riza loncat ke Malaysia, sembunyi, santai, dan masih hidup mewah. Bukan buronan yang kelaparan, ini buronan yang kayak sultan. Gak muncul di publik, gak kerja, tapi hartanya tetap muter. Rakyat dikasih utang, dia malah menikmati hasil rampokan. Kejaksaan Agung gak tinggal diam. 8 tersangka kasus migas sudah ditangkap. Tinggal satu yang belum tersentuh, Riza Halid. Tapi posisi dia sudah terendus, sudah dilacak, sudah dikunci. Sekarang tinggal tunggu waktu, dijemput, diborgol, dimasukkan ke pengadilan. Riza Halid bukan sekadar pelanggar hukum, dia pembajak sumber daya, pelindas aturan negara, dan perusak kepercayaan publik. Undang-undang energi dilanggar, perseroan diacak-acak, tipikor disikat mentah-mentah, semua dilabrak, semua dikeruk, semua dibuat alat dagang. Tapi hukum bukan dekorasi. Kejaksaan Agung serius, ini waktunya, bukan basa-basi. Tangkap Riza, adili, habisin permainan kotor ini. Riza Halid akhirnya ketemu. Kejaksaan Agung siap jemput paksa. Kejagung akhirnya nemuin titik terang soal keberadaan Riza Halid, si pengusaha yang jadi buronan dalam kasus korupsi minyak Pertamina. Awalnya Doi dikira ngumpet di Singapura, ternyata Doi malah kedeteksi di Malaysia. Tapi jangan salah, tim Kejaksaan Agung gak bakalan asal sikat. Semua prosedur hukum internasional harus rapi dulu, baru deh Riza Halid dijemput paksa. Sambil nunggu koordinasi sama Kemenlu dan aparat luar negeri, Kejaksaan Agung bakal ngeluarin surat panggilan ke alamat Riza yang lama di Jalan Jenggala. Ini langkah awal, biar Doi nggak bisa ngeles, seolah-olah nggak dapat undangan. FYI, dari 9 tersangka di kasus ini, udah ada 8 yang ditahan. Tinggal si Raja Minyak ini nih, yang masih keluyuran di luar negeri. Tapi sabar ya gengs, kalau secara prosedur udah clear, kemungkinan besar Doi bakal dijemput paksa. So, tungguin aja ya kabar seru selanjutnya. Gak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya, tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Saudara-saudara, koruptor si kredit. Oh, pikir siapa sekarang presidennya? Prabowo. Bukan yang zaman seperti
sebelum Prabowo. Pencabutan paspor milik Riza Khalid ini disampaikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di sela kunjungan kerjanya ke Kota Malang Selasa siang. Pencabutan paspor ini setelah Riza Khalid terlibat perkara yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung. Menurut Menteri IPAS, saat ini Riza Khalid terdeteksi berada di Malaysia. Pemerintah Indonesia juga sudah menjalin komunikasi dengan pihak negara Malaysia untuk membantu mengembalikan Riza Khalid ke tanah air. Khalid sudah kita cabut paspornya. Yang kedua, pemerintah saja meninggalkan Indonesia dari bulan Februari dan saat ini termonitor yang bersangkutan berada di Malaysia. Kita lagi namun bekerjasama dengan teman-teman di sana. Mudah-mudahan ada niat baik dari pemerintah Malaysia untuk membantu pengembalian Riza Khalid yang saat ini berada di sana. Bowo menantang maut, head to head lawan gembong mafia minyak. 20 tahun persekongkolan gembong minyak mencengkram industri minyak bangsa dengan tangan besi. Riza Khalid dalang dari huru hara migas, membuat hukum seolah sujud di hadapannya. Namun, Presiden Prabowo Subianto siap melawan para gembong minyak yang selama ini kebal hukum. Ia bersumpah tak akan mundur menghadapi para koruptor. Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Kini tak ada lagi gua persembunyian, hanya ada kuburan bagi mereka, para badut minyak. Keadilan yang selama ini dipermainkan, kini datang menuntut balas. Hancurkan gembong minyak, tangkap Riza Khalid. Salam Pancasila, biru, suara rakyat. Jika ini benar, ini lebih biadab daripada binatang. Pada saat Pertamina membeli RON 90, lalu diklaim ke negara bahwa mereka membeli dengan RON 92. Ini korupsi tingkat pertama yang merugikan negara. Ini masyarakat belum dirugikan secara langsung ini, yang nomor satu. Namun yang kedua, minyak yang tadi 90 diberi aditif, dioplos katanya, menjadi 92 yang harusnya Petralite menjadi Pertamax, dijual di SPBU retail. Ini secara langsung menyakiti perasaan masyarakat dan merugikan masyarakat secara langsung. Why? Satu, ketika masyarakat lagi susah disuruh membeli BBM non-subsidi. Ketika mereka sudah sepakat, walaupun sebagian tidak ikhlas, mereka beli BBM non-subsidi, ternyata yang dibeli sama mereka Pertamax itu adalah oplosan. Ini bajingan, ini benar-benar biadab. Yang kedua, mobil-mobil yang mereka harus isi dengan Pertamax terpaksa mengalami kerusakan bagi sebagian mobil karena mendapatkan RON yang lebih rendah. Maka biaya kerusakan ini juga harus ditanggung oleh masyarakat. Yang pertama, masyarakat sudah beli lebih mahal untuk barang sampah. Yang kedua, mobilnya rusak juga tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi Anda, para tersangka, Anda lebih biadab daripada binatang. Dan ingat, anak-anak Anda, keluarga Anda akan menanggung karmanya. Mudah-mudahan nggak ada yang sakit langsung meninggal. Ya, kalian tahu apa yang kalian lakukan itu benar-benar luar biasa menyakiti hati perasaan masyarakat. Korupsi senilai 193 triliun, kalau saya tidak salah, itu hanya 2023. Secara keseluruhan sudah hampir 1.000 triliun. Dan itu negara kita dirugikan dan uang masyarakat dirugikan. Anda bisa bayangkan, ketika sudah ditangkapnya para bajingan-bajingan ini, melalui berita yang saya lihat di Lambe Tura, bahkan konferensi pers dari mungkin ya, public relationnya Pertamina, Riza Khalid ini udah lama di Tengara, atau bahkan diyakini bukan sekedar Tengara. Inilah pemain mafia minyak di Indonesia ini. Tapi beberapa pemimpin nasional kita yang semula berjanji akan memberantas mafia, itu tidak bisa menangkap Riza Khalid ini. Padahal katanya di situ kuncinya. Karena waktu itu memang ada istilah Raja Minyak itu yang disematkan ke Riza Khalid ini. Tapi orang tidak pernah bisa menangkap. Termasuk pada awal Pak Jokowi. Ya, nanti kita akan mendengar dari Pak Sudirman bagaimana Pak Jokowi sungguh-sungguh ingin memberantas mafia minyak ini, tetapi pada akhirnya para pejuang-pejuangnya yang runtuh, dan Pak Jokowi juga sekurang-kurangnya tidak bisa juga. Penetapan tersangka yang pertama, tim penyidik menemukan bukti yang kuat adanya kerugian keuangan negara. Selain kerugian keuangan negara, penyidik juga menghitung kerugian perekonomian. Kemudian yang kedua, MRC. Tadi sudah saya sebutkan siapa MRC, dan nanti silakan. Saya rasa kawan-kawan sudah pada tahu. Jadi ini sesungguhnya pertanyaan yang tidak diperlukan ya. Saya yakin sudah tahu siapa MRC ya. Tadi sudah ditanyakan. Yang bersangkutan adalah PO atau beneficial owner. Tadi sudah sangat jelas di PT OTM ya.
Jadi dia sekarang keberadaannya diduga tidak di dalam Indonesia. Namun demikian, penyidik sudah memanggil dengan patut. Sampai hari ini yang bersangkutan tidak pernah menghadiri panggilan tersebut. Saya nggak hadir ya pada acara di mana Presiden bersama dengan ketua-ketua partai tampil pada waktu itu. Tapi saya kira jawabannya itu, bahwa itu adalah forum Pak Prabowo bersama ketua-ketua partai yang berada di parlemen. Sekaligus juga itu jawaban terhadap pertanyaan yang pernah diajukan kepada saya. Kenapa Mas Kaisang tidak ada dalam pertemuan tersebut? Mas Gibran? Sekaligus, kan saya udah bilang. Oh, sekaligus. Ketua Umum PSI? Ketua PSI. Kenapa Mas Kaisang nggak ada? Karena PSI tidak punya kursi di parlemen, tidak masuk ke parlemen. Jadi itu adalah forum Pak Prabowo bersama dengan ketua-ketua partai yang punya kursi di parlemen. Nah, kenapa kursi di parlemen? Tentunya satu, yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, baik dalam pemerintahan maupun di DPR. Karena wakil-wakil dari partai politik yang ada di DPR itu ketua umumnya adalah mereka-mereka yang berdiri bersama Pak Prabowo. Dan itu juga yang menjelaskan kenapa di situ ada Pak Bahlil, ada Pak Zulhas gitu. Tetapi kok ada Bu Mega juga? Karena memang forumnya bukan forum pemerintah, tetapi forumnya adalah forum yang di mana Pak Prabowo bersama dengan ketua-ketua umum partai. Gitu. Kenapa tidak ada wapres tadi, Bang Kodari? Ya, kan presiden sama wakil presiden satu paket. Begitu aja kok repot. Saya sendiri kalau ada acara, biasanya kalau ada Pak Kastap saya nggak perlu hadir lagi. Besok nih ada acara nih, ya meninjau perumahan, ya yang beberapa hari selalu hadir. Saya beberapa hari lalu hadir. Pak Kastap nggak ada. Besok itu Pak Kastap hadir. Saya ngapain hadir juga? Karena antara kepala dengan wakil itu adalah satu paket, Pak. Supaya tidak redundant, supaya tidak tumpang tindih. Dari BEM lagi masih ada? Kalau ada silakan. Atau sama pernyataannya dari BEM mana? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, rekan-rekan media dan yang terhormati, yang saya hormati, Bapak Dewan sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya sudah mau menyediakan waktu untuk berdialog dengan kami bersama kita semua di tengah krisis dan permasalahan yang belakangan ini terjadi. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Saya Jim Colin, perwakilan dari keluarga besar mahasiswa Trisakti. Rasanya beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebelumnya sudah tersampaikan dengan begitu baik oleh rekan saya dari BEM UI. Mungkin beberapa poin tambahan yang ingin saya amanatkan kepada Bapak-Bapak Dewan selaku perwakilan kami sebagai mahasiswa dan rakyat Indonesia tentunya. Jauh beberapa bulan, mungkin beberapa minggu sebelum kejadian Afan Kurniawan yang begitu menyayat hati kami, terjadi pula seorang anak kecil mati, meninggal dunia di tengah krisis ekonomi yang dialami keluarganya. Mungkin rekan-rekan semua tahu, rekan-rekan media pun pasti tahu bagaimana proses kematian itu bisa keluar cacing dari, alat kelaminnya, dari hidungnya, dan ditemukan 1 kilogram cacing di dalam tubuhnya. Berselang beberapa minggu kemudian, beberapa saat kemudian, Indonesia merdeka. Kami merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan apa hadiahnya? Kita mendapatkan kabar rekan-rekan bahwasannya dewan-dewan yang menjadi perwakilan dari kita semua, yang agaknya kita semua kadangkala, mungkin seringkali tidak merasa terwakilkan, namun dapat mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan yang begitu tinggi. Di tengah kemewahan yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu semua rasakan, dan di tengah tekanan krisis yang masyarakat kecil di bawah alami. Pertama-tama menanggapi hal itu, saya menuntut untuk bapak-bapak dewan dan pemerintah sekalian
untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekiranya dalam kurun waktu 30 hari. Melihat bagaimana indeks persentase korupsi Indonesia yang saat ini terakhir audit itu mendapatkan skor sebanyak 22. Yang mana dalam penilaian skor itu 0 artinya tingkat korupsi itu begitu parah, dan 100 artinya negara itu begitu bersih dari korupsi. Indonesia mendapatkan skor 22 di tengah standar internasional yaitu sebesar 43. Bahkan jika disandingkan dengan negara-negara tetangga, poin kita begitu buruk sekali, Pak. Oleh karena itu, saya menuntut bapak-bapak yang terhormat untuk dapat mewakilkan suara-suara kami untuk dapat mempercepat rancangan undang-undang perampasan aset. Indonesia sekiranya kehilangan sebanyak 588 triliun akibat korupsi dalam dekade terakhir. Berdasarkan data dari KPK tahun 2024, aset recovery rate Indonesia hanya 0,2% dibanding standar internasional 3-5%. Kalkulasi impact dana hasil perampasan dapat membiayai pembangunan 2.940 km jalan tol atau 588.000 unit rumah subsidi. Kemudian daripada itu, kami juga menuntut bapak-bapak sekalian untuk dapat segera menuntaskan pelanggaran HAM berat. Hentikan kriminalisasi aktivis dan mahasiswa. Jauhkan budaya represivitas terhadap hak-hak kita selaku mahasiswa dan masyarakat untuk bersuara. Saya berani bersaksi bahwasannya kami di sini kaum terpelajar, mahasiswa-mahasiswi, tidak mungkin, Pak, kami menyuarakan pendapat kami, aspirasi kami, keluhan rakyat, jeritan rakyat dengan tindakan-tindakan anarkis. Betul tadi kata saudara dari BEM UI, bahwasannya beberapa hari belakangan ini mungkin banyak sekali propaganda dari beberapa oknum-oknum provokator untuk mencederai nilai-nilai perjuangan yang kami perjuangkan ini. Itu sangat menghambat kami dalam bergerak. Selanjutnya, tuntutan untuk yang belakangan ini marak di sosial media. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu semua tahu 17+8 tuntutan rakyat yang dilayangkan oleh masyarakat Indonesia yang sekiranya mungkin sudah tersebar lebih dari ratusan ribu. Yang pertama untuk Presiden Republik Indonesia, merevisi kebijakan fiskal pro rakyat. Yang kedua, audit menyeluruh BUMN yang merugi. Yang ketiga, moratorium kenaikan tarif listrik, air, dan BBM. Lalu untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Pelindungan Data Pribadi, dan audit kinerja integritas seluruh anggota DPR. Berkaitan juga dengan hal yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Jika kita bandingkan remunerasi anggota parlemen dari negara-negara tetangga dan Indonesia take home pay yang bapak-bapak sekalian dapatkan kurang lebih berkisar sebanyak $8.000. Jika dibandingkan dengan rata-rata upah minimum rakyat, itu rasionya 40:1, Pak. Dan berdasarkan produktivitas legislasi, hanya ada 12 undang-undang yang tercipta dalam setahun. Jika kita komparasi dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Korea Selatan, Malaysia rasionya hanya 8:1, Thailand 6:1, Singapura 12:1, Korea Selatan 4:1. Bagaimana bisa negara berkembang yang rakyatnya begitu menderita ini gaji DPR-nya 40:1 rasionya? Saya rasa itu benar-benar harus digarisbawahi dan harus ditinjau ulang, Pak. Yang selanjutnya, berdasarkan latar belakang saya di sektor
transportasi dan logistik. Saya menuntut untuk modernisasi logistik. Sebanyak 828 terminal logistik modern, yaitu 1 miliar per unit, sistem tracking digital untuk 100.000 truk nasional, cold storage network di 414 kabupaten atau kota, dan berikan subsidi transportasi publik, subsidi tarif 50% untuk 166 juta perjalanan per tahun, mengingat Indonesia dengan kapasitas penduduk yang begitu besar. Gratis transportasi untuk 8,28 juta keluarga miskin per tahun, dan program Kartu Jakartawan Nasional untuk 41,4 juta pengguna. Mungkin sekiranya itu tuntutan yang ingin saya ajukan. Bahkan saya memohon untuk bapak-bapak sekalian selaku perwakilan saya dan teman-teman semua untuk dapat memperjuangkan hal tersebut, karena ini berkaitan juga dengan integritas kita, Pak. Integritas bapak-bapak sekalian selaku Dewan Perwakilan Rakyat yang kami pilih sendiri dengan tangan kami ini. Indonesia 2045 mempunyai cita-cita Indonesia emas. Hal itu didasarkan oleh bonus demografi yang nantinya kita dapatkan di tahun tersebut. Saya harap kita semua dan bapak-bapak semua yang memiliki peran begitu krusial untuk membina generasi muda ini tidak menyia-nyiakan bonus demografi yang akan datang itu, Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih.